Kalau lagi sedih, kalian biasanya curhat ke siapa? Ke teman, ke pacar, atau ke ChatGPT? Mungkin terdengar aneh, tapi percaya atau enggak, sekarang semakin banyak orang yang memilih curhat ke AI dibandingkan ke manusia loh. Nah, kira-kira kenapa ya? Karena AI itu selalu ada. Dia tidak pernah bilang, aku lagi sibuk. Dia tidak menghakimi, tidak bosan mendengarkan, dan selalu punya jawaban. Tapi, apakah ini benar-benar baik untuk kesehatan mental kita? Atau justru perlahan membuat kita semakin jauh dari hubungan sosial yang nyata? Kalau dipikir-pikir, mungkin sebagian dari kita sangat pernah berada di posisi ini. Lagi sedih, tapi bingung mau cerita ke siapa. Takut dibilang lebay, takut ngerepotin orang lain, takut dihakimi, atau kita pernah cerita sama seseorang, tapi responnya kayak, ya udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Akhirnya, kita buka ChatGPT atau another AI lainnya. Bilang, aku lagi capek, aku merasa gagal, aku bingung gak tahu harus ngapain. Dan AI ngejawab dengan tenang, tanpa menghakimi, tanpa memotong pembicaraan, bahkan kadang jawabannya terasa lebih menenangkan dibandingkan manusia. Kalau kalian pernah ngerasain hal seperti itu, tenang, kalian gak sendirian. Fenomena ini sekarang menjadi salah satu topik yang banyak diteliti dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi teknologi. Nah, sekarang kita masuk, apa itu AI Companion? Kalau dulu teknologi membantu kita untuk memudahkan pekerjaan aja, sekarang salah satu contoh teknologi yaitu AI mulai memenuhi kebutuhan emosional manusia. Banyak orang menggunakan ChatGPT, karakter AI, replika, hingga chatbot lainnya bukan cuma untuk belajar, tetapi untuk curhat, minta dukungan, bahkan mencari teman. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah AI Companion. Jadi, AI Companion ini adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi layaknya seorang teman, memberikan respon yang empatik, personal, dan mampu mempertahankan percakapan sehingga pengguna akan merasa didengar dan juga ditemani. Nah, fenomena ini ternyata sudah banyak diteliti loh teman-teman. Salah satu contohnya adalah penelitian melalui systematic review oleh Hang dan rekan-rekannya pada tahun 2026 yang menganalisis puluhan penelitian tentang hubungan manusia dengan AI. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak orang yang menggunakan AI itu bisa menjadi sumber dukungan emosional karena mereka lebih berani mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi. AI juga membantu sebagian besar orang mengenali dirinya lebih baik, menjadi teman saat merasa kesepian, bahkan AI bisa memberikan hiburan dan juga rasa memiliki dalam sebuah komunitas. Tapi di sisi lain, para peneliti juga mengingatkan adanya risiko. Misalnya, seseorang bisa menjadi terlalu bergantung secara emosional pada AI, menjauh hubungan dari manusia, sampai pada kekhawatiran tentang privasi data dan penggunaan AI yang berlebihan. So, manfaat atau resikonya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Terus, kenapa ya AI bisa terasa seperti manusia? Mungkin kalian kita bertanya, loh kan AI cuma mesin, kan AI itu cuma program komputer, kok bisa ya terasa seperti teman? Nah, jawabannya itu ada pada cara kerja otak manusia. Otak manusia ternyata memang punya kecenderungan memberi sifat manusia kepada benda mati loh teman-teman. Dalam psikologi, fenomena ini disebut dengan anthropomorphism, yaitu kecenderungan manusia memberikan sifat-sifat manusia kepada benda atau teknologi. Contohnya nih, misalnya kita pernah ngomong ke laptop, ayolah jangan error sekarang, atau ngomel ke HP, jangan lemot dong. Kalau pada benda mati saja kita bisa seperti itu, apalagi pada AI yang bisa menjawab dengan bahasa alami. Kita sama-sama tahu kalau AI bisa memanggil nama kita, mengingat percakapan kita, memberikan pujian, bahkan AI bisa menunjukkan empati. So, akhirnya apa?
otak kita mulai menganggap AI itu sebagai seseorang. Nah, mungkin kalian juga pernah bertanya, kenapa ya jawaban AI kadang terasa begitu menenangkan? Nah, ternyata hal ini ada penjelasan psikologinya, teman-teman. Berdasarkan penelitian Lee dan Han tahun 2024, menemukan bahwa ketika seseorang menganggap chatbot itu memiliki pikiran atau mampu memahami perasaannya seperti manusia, dukungan emosional dari chatbot itu akan terasa jauh lebih membantu. Menariknya, kalau seseorang justru tidak menganggap AI memiliki perasaan, respon yang terlalu empatik malah bisa terasa aneh dan kurang nyaman. Sebaliknya, kalau AI hanya memberikan respon atau informasi yang praktis, pengguna tetap menganggapnya bermanfaat, meskipun tidak memanusiakan AI tersebut. Artinya, bukan hanya jawaban AI yang berpengaruh, tetapi juga bagaimana cara otak kita memandang AI itu sendiri. Fun fact-nya, ternyata otak kita itu seringkali merespon kata-kata yang penuh empati dari AI dengan cara yang mirip seperti saat kita menerima dukungan emosional dari manusia. Nah, kenapa ya kita nyaman banget curhat ke AI? Nah, ternyata alasannya bukan cuma satu, teman-teman. Sebuah systematic review tahun 2026 yang menganalisis 39 penelitian menemukan bahwa beberapa alasan utama kenapa sih AI membangun hubungan emosional. Pertama, AI itu tidak menghakimi. Kita bebas bercerita tanpa takut dianggap lebay, nggak kayak manusia yang kita takut sekali dianggap lebay. Yang kedua, AI itu selalu tersedia, bahkan jam 2 pagi pun tetap ngebales. Yang ketiga, AI itu memberi dukungan emosional. Kadang kita hanya ingin didengarkan dan AI mampu untuk memberikan itu. Selanjutnya, AI membantu memahami diri. Misalnya, saat kita bingung menjelaskan apa yang sedang kita rasakan, AI akan membantu menyusun pikiran dari kita. Yang selanjutnya, AI memberikan rasa memiliki, terutama bagi orang-orang yang sedang merasa kesepian. Karena alasan-alasan inilah banyak pengguna merasa lebih nyaman berbicara kepada AI dibandingkan manusia. Tapi ingat ya, ternyata hal ini tetap ada resikonya. Like another relationship, setiap hubungan itu selalu punya dua sisi. Kalau tadi kita udah bahas positif, kita akan bahas negatif. Yang pertama, ketergantungan emosional. Kalau lama-lama kita ngegunain AI, kita bisa ngerasa, aku cuma nyaman ngobrol ternyata sama AI. Yang kedua, berkurangnya interaksi sosial. Kalau setiap masalah kita selesaikan dengan AI, kapan kita belajar menghadapi manusianya? Yang ketiga, data pribadi. Tanpa sadar, kita sering membagikan cerita yang sangat pribadi ke AI, yang dalam artian kita sudah membocorkan data pribadi kita. Yang keempat, ada perilaku adiktif. Semakin sering digunakan, semakin sulit berhenti, alias melibatkan efek ketergantungan. Contohnya, ada penelitian pada penggunaan aplikasi replika yang menunjukkan hasil cukup menarik. Interaksi emosional dengan chatbot memang dapat membantu sebagian orang merasa lebih nyaman berkomunikasi dan mengurangi rasa kesepian. Namun ketika seseorang mulai bergantung kepada AI untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, kualitas komunikasi dengan orang-orang di dunia nyata akan bisa menurun. Oleh karena itu, para peneliti menekankan pentingnya literasi digital dan etika dalam penggunaan AI agar teknologi bisa kita gunakan tetap menjadi sebagai pendamping, bukan pengganti hubungan sosial. Fun fact-nya, para peneliti menyebut fenomena ini sebagai bentuk media dependence, yaitu ketika seseorang mulai bergantung pada media atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan juga sosialnya. Jadi, AI itu baik atau buruk ya? So, jawabannya tidak. AI merupakan salah satu perkembangan teknologi yang harus kita pahami juga ya teman-teman. Tetapi kita harus perlu memahami AI itu bukan musuh, tetapi dia juga bukan pengganti manusia atau profesi lainnya. Lalu apakah chatbot memang bisa membantu kesehatan mental? Sebuah tinjauan sistematis oleh Lim Panopara dan rekan-rekannya pada tahun 2024 menunjukkan bahwa chatbot kesehatan mental cukup menjanjikan sebagai bentuk dukungan awal. Beberapa chatbot bahkan terbukti membantu mengurangi gejala depresi, insomnia, gangguan makan hingga ADHD, dan menariknya banyak pengguna memberikan respon positif karena mereka merasa chatbot ini bersikap empatik.
dan juga mudah diajak bicara. Namun perlu digarisbawahi bahwa peneliti menegaskan bahwa efektivitas chatbot itu tetap dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pengguna dan pendekatan psikologis yang digunakan. Jadi AI ini bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan dukungan, tetapi bukan pengganti profesional. Lalu gimana ya cara menggunakan AI dengan sehat? Tips pertama, gunakan AI sebagai alat refleksi, bukan satu-satunya tempat curhat. Tips kedua, kalau sedang menghadapi masalah berat, kita coba gunain AI untuk membantu menyusun pikiran kita saja. Lalu, kita bicarakan ke orang yang kita percaya. Tips ketiga, tetap luangkan waktu bertemu dan berbicara langsung dengan keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat kita karena hubungan yang nyata memberikan sentuhan emosional yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh AI. Tips keempat, kalau perasaan sedih, cemas, atau putus asa mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita, jangan hanya mengandalkan AI. Jangan takut untuk segera mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Nah, penelitian ini terkait ini juga dijelaskan oleh MIT Media Lab terhadap lebih dari 400 pengguna chatbot. Pendamping menunjukkan bahwa penggunaan AI itu tidak selalu membuat seseorang menjadi lebih kesepian. Justru yang paling menentukan adalah bagaimana pengguna tersebut menggunakan AI. Ada pengguna yang memanfaatkan AI sebagai tempat untuk mengenali emosi, mempersiapkan diri sebelum berbicara dengan orang lain. Nah, kelompok inilah yang cenderung tetap memiliki hubungan sosial yang sehat. Namun, ada juga pengguna yang mulai menarik diri dari lingkungan karena lebih memilih berinteraksi dengan AI dibandingkan manusia. Nah, kelompok inilah yang akan berisiko lebih tinggi mengalami ketergantungan emosional. So, AI itu bukan penyebab utama kesepian, tapi cara kita yang menggunakannya lah yang menentukan apakah AI itu akan membantu kita atau membawa dampak negatif yang lebih dominan. Nah, ternyata konsep ini juga ternyata ada penjelasannya dengan kaitan Islam loh teman-teman. Dalam Islam, mencari pertolongan dan nasihat merupakan hal yang dianjurkan. AI itu bisa menjadi alat bantu untuk refleksi atau mencari informasi. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga silaturahmi, saling menasihati dalam kebaikan, contohnya pada Quran Surah Al-Asr ayat 1-3, dan bermusyawarah ketika kita menghadapi persoalan. Karena itu, AI sebaiknya menjadi pendamping, bukan pengganti hubungan kita sesama manusia. Dalam perspektif psikologi Islam, teknologi ini adalah nikmat yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi, AI bisa menjadi alat bantu kita untuk belajar atau mencari informasi, tetapi kehangatan pelukan orang tua, nasihat sahabat, doa keluarga, silaturahmi, serta empati dari manusia itu adalah bentuk dukungan emosional yang memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh algoritma. Sekarang aku penasaran, kalau kalian lagi sedih, kalian lebih nyaman curhat ke manusia atau ke AI? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan edukasi tentang kesehatan mental dan penggunaan teknologi secara bijak. Aku Zara Zulaika dari program studi psikologi UIN Darmata Palembang. Sampai berjumpa di video psikoedukasi berikutnya.